Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Ya, tasrif sorof. Di tasrif istilahi termasuk di pembahasan ya bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Di bab 2 inilah kita akan mendapatkan semua cerita bentuk fi'il dalam bahasa Arab. Karena tidak ada jenis kata dalam bahasa Arab kecuali masuk dalam bab 2. Semuanya. Sahih semua masuk di sini. Nah itu sahih salim masuk, mahmuz masuk, mudha'af masuk. Mu'tal semua masuk. Mu'tal mithal masuk, mu'tal ajwab masuk, mu'tal nakis masuk, mu'tal lafif masuk. Ini wazan yang paling lengkap dari sisi cerita. Tapi alhamdulillah ceritanya kan antum insyaallah misalnya mudha'af itu aman itu. Cuman berpindah harokatnya yang berbeda. Kalau fa'ala yaf'ulu yang berpindah kan dhammah. Kalau yang ini nanti yang berpindah harokat lain lagi. Lihat bab 2 fa'ala yaf'ilu. Bab 2 adalah fa'ala yaf'ilu. Al-fi'il tasrif istilahi. Wazan fa'ala yaf'ilu fa'alan. Fa'ala yaf'ilu fa'alan. Pecahan ketiga masdar. Fa'ilun maf'ulun if'il. If'il diambil dari fi'il mudhari. La taf'il dari fi'il mudhari. Maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Perhatikan maf'ilun. Itu isim zaman dan makan. Mif'alun isim apa? Alat. Fu'ila yuf'alu. Ini maddi majhul dan mudhari majhul. Ini pecahan kata dalam bahasa Arab kalau wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau wazan fa'ala yaf'ilu. Ini contoh wazan. Sekarang yang ditimbang. Pertama fi'il salim. Kalau ditimbang di sini. Kita lihat dulu fi'il salim. Ingat kalau sama dengan wazan berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Contoh, doroba yadribu dorban, doribun madrubun idrib, la tadrib, madribun, midrobun, duriba yudrobu. Ada masalahnya? Tidak ada sama sekali. Berarti namanya fi'il salim, selamat. Namanya juga salim, salim adalah selamat. Masya Allah. Paham ini? Artinya tidak ada perubahan secara sorof, persis dengan wazan. Persis dengan apa? Wazan. Coba kita tasrif dulu wazannya baru tasrif fi'il salim. Fa'ala yaf'ilu. Doroba. Mantap. Contoh lain. Kita lihat lagi contoh lain dari fi'il salim. Coba jalasa. Perhatikan masdarnya. Bukan jalsan. Julusan. Karena fi'il lazim. Jangan lupa. Jadi tidak harus masdarnya fa'ala. Tapi dia tidak ada masalah. Dia tidak ada perubahan. Itu namanya teori perubahan kan dia lazim. Coba jalasa. Berarti mudah. Satu contoh lagi, gosala sama persis. Gosala muta'addi, berarti fa'lan. Kalau muta'addi fa'lan, gosala. Berarti aman kalau salim. Mahmuz. Kita lihat dulu fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Fi'il yang terdapat padanya huruf hamzah dan tidak ada huruf ilahnya. Asaro ya'siru. Asaro ya'siru asron. Asirun ma'surun. Isir la ta'sir. Ma'sirun mi'sarun. Usiro yu'saru. Antum lihat ada masalah? Ada masalahnya? Tidak ada. Masalah hamzah itu bisa ditulis di atas alif. Bisa ditulis di atas waw. Tergantung. Itu kan yang penting tetap
hamzah. Berarti fi'il mahmuz juga tidak ada masalahnya. Bisa kita tasrif. Adapun kata asirun itu karena hamzah fathah ketemu alif setelahnya. Kan dibaca panjang toh. Kalau ada hamzah setelah alif dibaca panjang. Asir. Nah hamzah itu bisa dikasih panjang harokatnya. Tidak perlu ditulis hamzahnya. Coba asaro tasrif. Mudah sekali. Mudah sekali, tidak ada masalahnya. Iya tidak ada masalahnya. Coba kita lihat. Mudho'af. Ini baru mulai. Tapi jangan takut karena ceritanya antum sudah hafal. Farro ya firru farron. Farun mafrurun. Ifrir la tafirro. Mafirrun mifarrun furro yufarru. Farro. Apa aslinya alif? Faroro. Kan begitu. Pasti antum kalau buka. Ingat. Kalau mau tahu aslinya. Wazannya. Lepas tasdidnya. Ulang alif. Apa aslinya farro? Faroro. Kenapa jadi farro? Maka di idgham. Nah, ada dua. Jadi asalnya faroro. Ketemu dua huruf yang sejenis, dua-duanya berharokat, maka di idgham. Itu cerita yang sama. Beda wazan. Yafirru. Indah Hidayat. Aslinya dulu. Apa? Yafriru. Yafriru. Apa yang terjadi? Hasan. Dipindahkan roh harokat roh yang pertama ke fa. Jadinya yafirru. Setelah itu roh yang kedua berharokat. Paham ini ceritanya? Oh sudah dihafal. Nah jadi yafriru. Asalnya yafriru karena wazan yafilu. Pindahkan harokat roh yang pertama ke fa. Yafi. Ya kan kasroh yang dipindahkan. Yafirru. Setelah itu ketemu dua huruf sejenis. Roh yang pertama sukun, roh yang kedua berharokat. Di idgham. Jadi apa? Yafirru. Ahsan, sudah dihafal. Farron. Indah Fudail. Aslinya faroron. Lah, enggak mungkin wazannya. Kan wazannya fa'lan. Berarti aslinya kalau dilepas idghamnya. Faroron. Wah, banyak sekali jadinya rohnya. Buat wazannya kasih sama dengan wazan. Fa'lan. Kasih sama. Lepas tasdidnya kasih sama wazannya. Coba lepas tasdidnya. Kasih sama dengan wazan di atas. Tahu wazannya Fudail yang paling atas. Kenapa fa'roron? Dari mana lagi ain? Ambil harokat dan sukunnya. Salah. Ustaz. Farron. Apa aslinya? Farron. Sukun rohnya tuh? Farron. Setelah itu kenapa jadi farron? Ada dua huruf sejenis. Yang pertama sukun. Kedua berharokat. Akhirnya diidghamkan roh pertama ke roh kedua. Jadilah apa? Farron. Indah Abdurrahman. Ahsanta. Asalnya farirun. Terus. Sama ya, tasdid idgham sama. Ahsanta. Ketemu dua huruf sejenis, dua-duanya berharokat, maka di idgham sama. Kenapa tidak pindah dulu harokatnya?
Dipindahkan harokatnya atau tidak? Dipindahkan. Oh, tidak dipindahkan. Karena apa? Alif tidak bisa menerima harokat. Santap, mantap, mantap, mantap. Mafrurun. Sayyid ada masalah? Tidak ada. Ifrir? Tidak ada juga. La tafirro? Ada. Apa itu masalahnya? Asalnya? La tafrir. Ahsan. Terus. Wih, dipindahkan ro ke fa. Oh, harokat, bukan ro. Dipindahkan harokat ro yang pertama ke fa. Jadinya la tafir. Setelah itu diidgham. Setelah sebelumnya dikasih harokat karena ketemu dua sukun. Paham ini? La tafirro. Ahsanta, betul. Mafirrun, mafirrun, mifarrun. Mafirrun, indah bagus. Mafrirun. Wazan maf'ilun. Terus. Maka didegom. Terus. Sebelumnya sukun, tidak bisa degom. Jadi apa dulu yang dilakukan? Dipindahkan harokat ro yang pertama ke fa. Jadinya mafirrun. Setelah itu. Nah, ada ro sukun. Didegom ke ro yang berharokat. Jadilah mafirrun. Mafirrun sama mifarrun. Daus. Asalnya. Mifrorun. Terus. Ro yang pertama. Oh, harokat ro yang pertama. Dipindahkan ke fa. Jadinya mifarrun. Setelah itu. Nah, bertemu dua huruf sejenis. Pertama sukun, kedua berharokat. Didegom. Jadilah apa? Mifarun. Mantap, sudah masuk. Mantap. Terus furro. Indak Arwan. Asalnya puriro. Santap, betul. Ketemu dua huruf sejenis sama-sama berharokat. Akhirnya ro yang pertama didegom ke ro yang kedua. Santa. Yufarru siddiqo. Apa ulang? Raru. Wah, yufroru. Dari wazan yuf'alu. Betul? Yufarru. Masya Allah. Wah, guru ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Nah, betul, selesai. Itulah cerita yang Anda tulis itu di belakang. Kan cukup wakil pertama. Beda wazan saja. Jadi satu cerita itu. Kalau antum hafal satu cerita itu, hafal caranya. Terus, selesai fi'il mudha'af berarti. Fi'il mithal. Barusan muncul fi'il mithal. Karena tidak ada di wazan fa'ala yaf'ulu. Kita lihat apa tasrifnya. Dan sebelumnya harus tahu dulu apa itu fi'il mithal. Abdallah, apa itu fi'il mithal? Fa kalimahnya huruf illa. Ahsanta. Contoh tasrifnya. Wa'ada ya'idu wa'adan wa'idun mau'udun ide. La ta'ide. Mau'idun mau'idun mi'adun. Wu'ida yu'adu. Wu'ida yu'adu. Ini masalah beberapa saja ya. Masalahnya tidak semua tempat. Wa'ada. Ada masalah? Kita cek dulu dia punya masalah atau tidak. Wa'ada ada masalah? Ada? Tidak. Ya'idu. Ini ada masalah. Satu berarti situ dulu. Wa'dan ada masalah?
Tidak ada, sewazan. Wa'idun, ada masalah? Tidak ada. Mau'udun, ada masalah? Tidak ada. Maf'ulun, sama kan? Pokoknya kalau sama wazan tidak masalah. Tidak ada masalah. Ide. Ada masalah karena ikut fi'il fi'il mudhari. Tapi masalahnya gampang. Kalau antum tahu di fi'il mudhari ini ikut. Ide, ada masalah dulu. La ta'ide, masih ada masalah. Terus mau'idun, ada masalah? Ada masalah mau'idun? Tidak ada masalah. Mau'idun mi'adun, ada masalah? Ada masalah. Mi'adun. Wu'ida ada masalah? Tidak ada. Yu'adu ada masalah? Tidak ada, berarti masalahnya sedikit. Iya. Berarti masalahnya di fi'il mudhari saja dulu. Wa'ada ya'idu. Ini masalahnya. Wa'ada ya'idu. Yang mana wazannya fa'ala? Yaf'ilu. Ketika beda dengan wazan berarti dia punya masalah. Berarti dia punya masalah. Wa'ada. Coba wazannya dulu yang salim. Kita cari salim dulu supaya kita tahu aslinya ini wa'ada. Paham kan? Gosala. Gosala. Apa? Gosala. Gosala. Wa'ada. Kasih sama dengan gosala. 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 Wa'ada. Apa? Yau'idu. Kan sama dengan gosala. Gosala yagsilu berarti wa'ada yau'idu. Paham ini? Paham ya? Kaidah fi'il misal. Fi'il misal. Itu fi'il misal selalu dihilangkan wawunya. Di fi'il mudhari kalau dia berwazan yaf'ilu. Khusus yang yaf'ilu. Khusus di fi'il mudhari. Paham ini? Khusus fi'il misal. Ketika dibuat fi'il mudhari'nya dan dia akan masuk ke wazan yaf'ilu. Huruf pertamanya fathah, huruf kedua, ketiganya kasroh. Maka wawunya hilang. Kenapa? Mereka hayalkan karena dia terletak antara dua musuhnya. Wawu itu punya kawan. Kawannya wawu siapa? Dhammah. Dhammah. Ini sebelumnya siapa? Fathah. Kawannya atau bukan? Kawannya atau bukan? Bukan. Setelahnya apa? Kasroh. Kawannya atau bukan? Oh, musuhnya itu. Maka dia diapit oleh dua musuhnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang di atas permukaan bumi. Paham maksudnya? Ini hayalan mereka. Paham? Dia carikan alasan. Kenapa hilang? Makanya nanti di fi'il majhulnya. Kan apa fi'il majhulnya di situ? Fi'il majhulnya. Yu'adu. Kenapa ndak hilang? Kenapa ndak hilang? Ndak terletak antara dua musuhnya. Kawannya malahan. Ini siapa ini? Dhammah. Dhammah apanya wawu? Temannya. Makanya di Quran lam yalide. Ingat. Kalau antum hapus huruf mudhari berarti sisa dua huruf. Tidak ada fi'il madhi dua huruf. Berarti ada penghilangan. Apa yang hilang? Baca ayat setelahnya. Walam yulade. Kan begitu? Ini yalide. Yulade. Paham? Berarti ada siapa di situ hilang? Ada siapa yang hilang? Wow, pertanyaannya. Kenapa yulade tidak hilang? Yalide hilang. Paham pertanyaannya? Apa jawabannya? Kasihan dia. Terletak antara dua musuhnya. Yaitu cara menghafalnya. Fi'il misal. Kalau berwazan yaf'ilu hilang fa'nya. Saya ulang. Fi'il misal. Kalau berwazan yaf'ilu hilang fa'nya. Semua fi'il misal. Kalau akan masuk di wazan yaf'ilu pasti hilang fa'nya. Yaf'ilu. Khusus yaf'ilu. Hilang fa'nya. Semua. Antum dapat fi'il misal, pastikan begitu tasrifnya. Apapun fi'il misalnya. Ini wala yalide. Dari kata walada. Walada. Yalide.
Karena akan berwazan apa? Yaf'ilu. Apapun, jangan takut. Apapun fi'il misalnya. Dipahami nih? Itu sudah menjadi teori. Kalau ada fi'il misal berwazan yaf'ilu, hilang fa'nya. Diingat ya, yaf'ilu. Paham? Harus yaf'ilu. Huruf sebelumnya fathah, huruf setelahnya kasroh. Kalau sebelumnya dhamma, setelahnya fathah tidak jadi. Demikian pula nanti kalau ada sebelumnya dhamma, setelahnya kasroh. Misalnya yu'idu. Tidak hilang juga. Kenapa tidak hilang ini yu'idu? Karena sebelumnya dhamma, setelahnya apa? Kasroh. Makanya mereka bilang tadi terletak antara dua musuhnya. Kalau tidak di antara dua musuhnya, sebelumnya adalah temannya, tidak ganti. Nah, walaupun setelahnya adalah apanya? Musuhnya. Paham Ustaz? Nah, jadi hilang. Ya'ide. Fil amr kan dibuat dari fil mudhari. Kalau antum sudah tahu cerita di fil mudhari, pasti fil amr bisa. Nah, ya'idu. Cara buat fil mudharinya apa? Ya'idu. Apa ini? Hilangkan huruf mudhari'anya. Ya toh? Jadinya apa? Butuh tambah alif? Tidak, kenapa? Sudah berharokat, kan begitu? Berarti sisa langkah terakhir. Apa langkah terakhirnya? Sukun huruf terakhirnya. Apa jadinya? Ide. Ingat itu dua huruf. Tidak mungkin ada fi'il dua huruf. Itu karena sudah diproses tadi. Di fi'il mudhari'nya. Fi'il amr ikut fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari hilang, fi'il amr ikut hilang. Ide. Dua huruf. Nah, nanti itu mempengaruhi cara kita lihat kamus. Karena tidak ada fi'il dua huruf. Tidak ada fi'il berapa huruf? Dua huruf. Ide, la ta'ide. Nah, kalau itu dari apa? Fi'il mudhari yang di jazm. Iya kan? La ta'ide. Terus? Mau'ide. Tidak ada masalah. Kenapa tidak dihilangkan antara dua musuhnya? Bukan fi'il mudhari. Kan syaratnya tadi harus fi'il mudhari. Hanya di fi'il mudhari saja. Mau'ide. Nah, maulide. Iya kan? Mau'ide. Terus? Ini mi ade. Apa aslinya siapa tahu? Mi adu. Apa aslinya? Miu adu. Siapa tahu ceritanya? Jangan baca di buku. Kan miu adu. Kenapa jadi mi adu? Huruf waw sebelumnya kasroh. Terus? Yang cocok dengan kasroh siapa? Iya, temannya kasroh. Siapa temannya kasroh? Iya, maka waw diubah menjadi? Kenapa kita tidak hilangkan? Kan bukan dua musuhnya. Iya toh? Dan bukan fi'il mudhari. Ini kena cerita lain. Kasroh cocok dengan siapa? Ya, jadilah apa? Mi'ade. Paham ini? Terus? Wu'ida, tidak ada masalah? Tidak ada. Yu'adu ada masalah? Berarti sedikit masalahnya dia. Semua tasrif fi'il mithal seperti itu bentuknya. Paham kan? Jelas ini? Sampai situ dulu. Kita sampai misal. Karena ajwaf butuh lagi karena dia hancur. Iya, karena ajwaf dari awal sampai akhir semuanya masalah. Nah, itu kita akhirkan besok insya Allah. Dan ini mulai cepat ya, Pokoknya makin dalam babnya mulai karena ceritanya akan sama. Nah, itu tadi barusan kita dapat alasan fi'il mithal. Kenapa hilang? Nanti ada wazan lain tidak hilang. Ada nanti di wazan lain tidak hilang. Nanti ada wazan fa'ala yaf'alu atau nanti fa'ila yaf'alu. Dia tidak hilang. Karena tidak terletak antara dua musuhnya. Jadi perhatikan dulu ini alasan hilangnya. Harus berwazan yaf'ilu. Ada pertanyaan di sini?
Diambil. Aslinya itu. Iya, enggak apa-apa, dibolehkan. Maksudnya saya mau gambarkan bahwa bisa asli, bisa kita tasdid. Firra. Bisa, seserah. Kan itu bisa, toh bisa lepas, bisa tidak. Iya, saya paham yang antum maksud. Kan ajwaf belum masuk toh. Iya, saya paham. Ini saya bukakan idogomnya. Boleh. Boleh antum buka, boleh antum idogom. Makanya dengar saya bilang toh, boleh buka, boleh tidak. Bisa, saya sudah bilang dari tadi. Saya sudah bilang dari tadi. Bisa antum idogom, bisa antum lepas idogom. Tapi kalau antum tidak idogom, tidak tambah alif. Karena sudah berharokat. Nah. Nabin? Ada lagi? Ada yang punya masalah? Tidak ada? Iya. Nah, cuma kan terbanyak wow. Kan Kak Erik tanya, bagaimana kalau ya? Misalnya yasaro. Ini kan yang antum mau tak? Yasaro. Paham kan? Dibuat fi'il mudhari'nya kan menjadi yai. Yai. Yai siru. Begitu yang kita mau kan? Yai siru sudah. Juga hilang. Menjadi yasiru. Sama. Terletak di mana? Di antara dua musuhnya. Sama, cuman kalau awalnya ya itu jarang. Yang paling banyak itu fi'il misal awalan siapa? Wow, makanya yang dipakaikan koedanya wow. Kan dia yang paling banyak. Wa'ada, walada. Nah. Ada lagi? Fahri? Ada cerita di situ. Ketemu do sukun akhirnya dia diharokati. Tahu kan ada di situ. Setelah sebelumnya huruf ro-nya diharokati dengan fathah atau kasro. Berarti boleh la tafirro, la tafirri. Beda dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Harokatnya doma atau kasro. Kalau ini fathah atau kasro. Itu ceritanya itu. Pokoknya baca ceritanya itu. Cerita antum baca ya? Dah? Jangan lupa dibaca. Karena itu nanti cerita itu penting. Siapa lagi tadi sebelahnya? Fahri? Oh sama. Iya kan ada di cerita situ. Sengaja itu kan bisa dikasih harokat kasro atau fathah. Bisa la tafirro, la tafirri. Karena adanya dua sukun. Iya, karena ketemu dua sukun kan tidak punya harokat. Kasih harokat, fathah atau kasro. Nah? Ada lagi? Al-Qaf. Masa? Alhamdulillah. Baik, kita lihat lagi besok ceritanya ajwaf. Insya Allah kita selesaikan besok itu ajwaf nakis. Insya Allah. Baru kita lihat lagi lafif. Apakah bisa besok atau tidak. Iya karena lafif baru lagi kita dapat. Tidak ada di wazan sebelumnya. Fi'il nakis. Alhamdulillah. Jangan lupa baca cerita ya. Ceritanya itulah yang penting. Toh? Jauh itu diambil itu ceritanya. Pergi ke Yaman. Paham ini? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.